warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Baik, kita masuk ke penjelasan pertama mengenai penggolongan perusahaan. Jadi, penggolongan perusahaan itu berdasarkan kegiatan operasinya. Yang pertama ada perusahaan jasa, kedua ada perusahaan dagang, ketiga ada perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan jasa sendiri, kegiatan usahanya artinya menjual jasa kepada pihak lain. Sementara perusahaan dagang, kegiatannya membeli barang dan menjual tanpa mengubah bentuknya. Kemudian perusahaan manufaktur, kegiatannya mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi dan menjualnya kepada pihak lain. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perusahaan jasa. Ada bank, salon, bioskop, kantor akuntan. Nah, kalau contoh pada perusahaan dagang ada toko, supermarket, dealer, retail. Nah, selanjutnya contoh pada perusahaan manufaktur ada industri tekstil, industri karung, industri rokok, industri elektronik, pabrik sepatu, dan lain sebagainya. Masuk ke ciri-cirinya, kita fokus ke ciri-ciri pada perusahaan jasa saja. Jadi, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan jasa kepada masyarakat. Kemudian, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dan jasa. Dan laba rugi diperoleh dari pendapatan dikurang beban usaha serta di luar usaha. Nah, untuk kriteria perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur bisa dibaca secara mandiri. Kita masuk ke tahap proses akuntansi. Yang pertama ada tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Pertama adalah tahap pencatatan. Terdiri dari dokumen-dokumen transaksi, kemudian inputnya ke dalam jurnal, dan diposting ke dalam buku besar. Nah, pada tahap pengiktisaran, saldo yang ada di buku besar direkap di dalam neraca saldo, kemudian dimasukkan ke dalam, disesuaikan di jurnal penyesuaian, dan kita bisa meminta bantuan dengan menggunakan neraca lajur sehingga kita bisa menyusun jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Dan terakhir, tahapan pelaporan. Laporan yang disusun ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Deskripsi dari tahapan proses akuntansi secara lengkap. Yang pertama ada tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporannya. Disajikan pula bukti transaksi, ada kwitansi, bukti kas masuk, bukti kas keluar, nota kredit, dan lain sebagainya. Analisis transaksi mengenai mekanisme debit dan kredit. Untuk akun yang pertama adalah harta atau aktiva. Apabila bertambah dicatat di debit, apabila berkurang dicatat di kredit, saldo normalnya di debit. Kemudian akumulasi penyusutan aktiva, apabila bertambah ditaruh di kredit, apabila berkurang di sisi debit dan saldo normalnya di kredit. Kewajiban, saldo normalnya di kredit. Modal, saldo normalnya di kredit. Pengambilan prime, saldo normalnya di debit. Pendapatan, saldo normal di kredit. Dan beban atau biaya, saldo normalnya di debit. Berikut disajikan contoh soal jurnal dan kertas kerja untuk mengerjakan soal jurnal umum. Berikut kunci jawabannya yang akan kita bahas secara bersama-sama di dalam kelas. Nah, selanjutnya diminta untuk mencatat transaksi berikut di dalam jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.